Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan nomor BP 2020412015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan salah satu materi yang berasal dari buku Electrochemical Power Source, yaitu mengenai aplikasi baterai. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. M. Riyadi yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan materi ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menyampaikan beberapa subbab dari aplikasi baterai ini. Yang pertama ada Automotive Equipment Starter and Auxiliary Baterai, lalu ada Traction Baterai, ada baterai stasioner, dan juga Domestic and Portable System, dan aplikasi dalam kasus yang khusus. Nah, baterai seperti yang kita ketahui merupakan perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik dalam berbagai aplikasi. Ketika baterai memasok daya listrik, itu selalu yang berada di kutub positif adalah katoda dan yang di kutub negatif adalah anoda. Nah, baterai ini digunakan di semua kendaraan seperti mobil, motor, dan beberapa alat transportasi lainnya. Nah, demi keberlangsungan hidup ini, baterai sangat dibutuhkan oleh manusia. Adapun fungsi utama baterai dalam alat transportasi, yang pertama itu untuk menghidupkan mesin dan juga untuk kebutuhan pembantu lainnya. Contohnya seperti mobil dan pesawat. Adapun tiga fungsi utama pada mesin baterai ini merupakan sumber memberi energi pada starter, memberi energi pada sistem pengapian pada saat generator belum beroperasi, dan memasok energi ke sirkuit seperti untuk penerangan lampu, radio, dan saat mesin mati. Nah, selanjutnya pada pesawat itu baterai ini berfungsi sebagai penyimpanan energi dalam keadaan darurat. Nah, penyimpanan energi dalam baterai ini mengalir ke semua sistem penting di pesawat ketika generator rusak, di mana penyimpanan energi dalam baterai itu mengalir ke semua sistem penting di pesawat ketika generator rusak. Jadi bisa dibilang baterai di sini berfungsi untuk keadaan-keadaan darurat, seperti misalnya ada di saat pesawat terjadi goncangan lalu merusak sistem di pesawat, itu digunakan baterai untuk cadangan listrik. Selanjutnya kita masuk ke subbab pertama, yaitu mengenai automotive equipment. Ada untuk starter dan juga auxiliary baterai. Di sini kita akan membahas dua sistem baterai. Yang pertama baterai starter dan yang kedua baterai sistem bantu daya. Nah, untuk sistem starter pada kendaraan ini berfungsi untuk memutarkan flywheel pertama kali sehingga mesin bisa hidup. Nah, adapun komponen-komponen sistem starter itu terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada baterai, fuse, kunci kontak, dan juga starter. Bisa dilihat di gambar, ini adalah bentuk baterai starter dan komponen-komponen utama di dalam kendaraan. Bisa dilihat di gambar. Adapun syarat dari sistem starter ini, yang pertama itu arusnya yang tinggi, dan juga bisa menjamin start mesin pada suhu rendah atau tidak terpengaruh suhu, dan harus memiliki masa pakai yang lama dan pelepasan diri yang rendah. Biasanya untuk jenis baterai untuk starter ini adalah baterai asam timbal, nikel kadmium, dan juga perakseng. Jika dibandingkan dengan baterai starter di mobil dan di pesawat, itu memiliki tegangan voltage yang berbeda. Pada mobil itu 12 volt minimal, dan pada pesawat itu 2 kali lipat dari penggunaan voltage di mobil.
Selanjutnya, sistem yang kedua itu dinamakan sistem bantu daya, di mana biasanya di sini digunakan untuk alat transportasi seperti kereta api dan kapal. Fungsinya di sini sama dengan fungsi-fungsi baterai yang lainnya, untuk penerangan dan untuk memasok arus ke AC, untuk transceiver, peralatan sinyal, dan untuk selama berhenti ketika generator mati. Adapun jenis baterai yang digunakan pada baterai ini itu adalah asam timbal dan juga di nikel besi. Syaratnya yang pertama, dia harus dapat beroperasi dalam kondisi ekstrim. Sama dengan sistem starter tadi, tidak dipengaruhi suhu dan lain-lain. Selanjutnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Ini adalah contoh gambar dari baterai bantu daya di dalam kereta api. Nah, untuk sistem penempatannya, ini bisa ditempatkan di dalam pesawat dan juga bisa diletakkan di stasiun tempat kereta api berhenti. Jadi ketika masa baterai itu sudah kosong, itu kereta api di stasiun akan mengisi ulang baterai. Baiklah, untuk slide selanjutnya itu akan membahas mengenai baterai traksi, di mana biasanya ini aplikasi baterai untuk mobil atau motor listrik dan kapal selam. Biasanya dalam mesin kombinasi antara baterai dan motor listrik ini menggunakan baterai traksi. Adapun fungsi dari baterai traksi ini adalah untuk sistem penyimpanan energi dalam bentuk listrik arus searah. Nah, apabila mendapatkan sinyal dari controller, baterai akan mengalirkan listrik DC menuju ke inverter, kemudian dipakai menggerakkan motor atau mobil. Yang dipergunakan di sini adalah jenis baterai yang bisa diisi ulang dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah baterai traksi. Selanjutnya, baterai traksi ini bisa diaplikasikan dalam kapal selam, di mana kapal selam jenis reaktor non-nuklir ini mengandalkan baterai penyimpanan selama kondisi menyelam. Nah, pada umumnya digunakan baterai timbal asam. Namun, baterai seng perak oksida ringan itu juga bisa digunakan dan telah dipasang pada beberapa aplikasi kapal selam. Nah, kenapa kapal selam ini menggunakan baterai traksi? Karena sebagian besar kendaraan bertenaga otonom ini itu didukung oleh ICE. Namun, pada kapal selam ini menimbulkan ketidaknyamanan karena pada saat kondisi kapal selam itu menyelam, ICE ini tidak dapat digunakan karena kekurangan oksigen dan kesulitan yang terlibat dalam pembuangan gas buang. Nah, sehingga ICE akan menimbulkan bahaya ledakan dan mencemari atmosfer. Maka dari itu digunakan baterai traksi yang memiliki keunggulan ramah lingkungan. Seperti yang saya bilang tadi, keunggulan dari baterai traksi ini ramah lingkungan karena bisa dilihat di mobil-mobil listrik yang saat ini lagi berkembang, itu tidak ada lagi masalah knalpot yang beracun, dan juga baterai traksi ini memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan biaya pemeliharaannya dan mengendarai mobil listrik itu jauh lebih rendah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai baterai stasioner. Adapun fungsi utama dari baterai stasioner ini yaitu sebagai penyimpanan dalam kisaran 250 Wh sampai 5 MWh. Di sini baterai stasioner ini dapat menyediakan daya cadangan untuk seperti lampu darurat, layanan telepon, peralatan rumah sakit, dan lain-lain. Dan juga bisa digunakan sebagai penyimpanan lokal dalam stasiun pemancar jarak jauh, suar radio, dan pelampung navigasi, dan lain-lain. Adapun keunggulan baterai stasioner ini dibandingkan baterai-baterai yang kita bahas sebelumnya, yaitu baterai stasioner ini
selalu dalam posisi stabil. Bisa dilihat di gambar, ini adalah contoh dari baterai stasioner. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai domestic and portable system, di mana bidang aplikasi baterai yang terluas dan sangat dibutuhkan untuk masa kini. Aplikasi baterai ini untuk peralatan rumah tangga dan lainnya. Biasanya untuk aplikasi dalam bidang rumah tangga dan alat-alat yang biasa digunakan, ini hanya melibatkan atau membutuhkan baterai dengan kapasitas rendah dari 0,01 sampai 100 ampere hour. Adapun contoh penggunaannya itu bisa pada radio, tape recorder, power bank, jam tangan, kalkulator, mainan, alat cukur, alat dapur, dan alat-alat yang membutuhkan bantuan baterai. Ini adalah gambar dari beberapa gambar dari baterai yang digunakan dalam aplikasi di bidang domestik dan portable. Baiklah, untuk bab terakhir saya akan membahas mengenai aplikasi khusus. Aplikasi khusus baterai ini mencangkup teknologi militer dan luar angkasa dan juga beberapa instrumen ilmiah. Contohnya dalam bidang kedokteran itu baterai bisa digunakan sebagai alat bantu pompa jantung, dan selanjutnya untuk teknologi militer dan luar angkasa juga bisa digunakan. Untuk aplikasi baterai dalam pesawat luar angkasa ini, baterai itu digunakan dengan menggabungkan panel surya semikonduktor dan baterai penyimpanan penyangga. Cara kerjanya itu baterai penyimpanan yang dipasang di satelit bumi itu memberi energi pada sistem pada saat satelit berada dalam bayangan bumi. Untuk sisa waktu penerbangan, panel surya ini mengisi ulang baterai. Jadi selama waktu operasi sekitar 20-40 menit bisa digunakan sampai baterai dalam keadaan pengosongan. Lalu selama lebih 50-70 menit itu dilakukan pengisian. Baiklah, di slide terakhir ini saya rangkum mengenai jenis baterai dan energi yang digunakan beserta aplikasinya, bisa dilihat di dalam tabel. Dan inilah hasil presentasi dalam rangkuman yang saya baca di buku yang saya baca ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan walhamdulillahirabbil